Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita masih bisa bertemu di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman rahimakumullah, salah satu sunnah sholat adalah membaca surat atau ayat Al-Quran usai membaca surah Al-Fatihah. Al-Quran sendiri terdiri dari 114 surat dan 6.000 lebih ayat. Jadi kita semuanya memiliki pilihan surat atau ayat yang melimpah untuk dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah. Dan surat maupun ayat dalam Al-Quran boleh dibaca, mulai dari surat-surat pendek seperti yang ada pada juz 30. Ada pula yang gemar membaca potongan-potongan ayat dalam surat-surat yang panjang. Dan ada juga yang membaca surat atau ayat yang disesuaikan dengan situasi atau momen-momen tertentu. Misalnya adalah momen di bulan Ramadan, situasi saat dalam perjalanan, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Surat atau ayat yang sering dibaca Rasulullah saat sholat subuh. Dari Khutbah bin Malik, beliau pernah berkata, ia pernah sholat subuh dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pada rakaat pertama membaca ayat surat Kaf ayat 10. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut disimpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rakaat pertama pada sholat subuh setelah membaca surat Al-Fatihah, beliau lalu melanjutkan membaca surat Kaf sampai ayat ke-10 saja. Lalu dilanjutkan ruku dan seterusnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Kaf pada rakaat pertama waktu sholat subuh? Apa keutamanya? Isi surat Kaf ini intinya adalah untuk memperingatkan manusia tentang kejadian mereka, manusia, dan mengingatkan tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya, manusia. Begitu juga peringatan tentang hari berbangkit, hari bertasbih, surga, neraka, pahala, dosa, dan lain sebagainya, supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya akan ada hari berbangkit di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur, lalu dihisab semua amalannya dan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Bagi yang banyak amal baiknya akan diberikan ganjaran masuk surga, dan bagi yang banyak amal buruknya akan dimasukkan ke neraka dengan segala siksaannya. Na'udzubillah min dzalik. Lalu pada rakaat kedua, apa yang dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dari Amr bin Haris berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada salat subuh membaca surat At-Takwir. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dalam surat At-Takwir ini pun juga berbicara tentang peringatan kepada manusia tentang hari kiamat. Seolah-olah surah ini ingin menyampaikan pesan kepada manusia bahwasanya keadaan semesta alam setelah kiamat datang akan hancur. Terjadi kegonjangan di mana-mana, matahari akan digulung sehingga semesta gelap gulita, dan manusia tidak akan dapat mengelak dari pengadilan Allah tentang amal perbuatan yang dikerjakan semasa hidup di dunia. Lalu apa keutamaan membaca surat At-Takwir pada rakaat kedua sholat subuh? Insya Allah mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memunculkan kekhusyuan dalam sholat, bahwasanya kita semua akan meninggal dan akan sangat celaka di saat kita meninggal tanpa bekal amal soleh yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah, untuk itu disarankan untuk kita semua, bacalah doa surat ini saat mengerjakan sholat subuh dan fahami maknanya dengan baik. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bersyukur dan sangat takut untuk melakukan perbuatan dosa. Dan mari kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua selalu dijaga iman dan Islam kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.